Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Yesus berfirman kepada pengikutnya, contoh dan teladan ku berikan kepadamu, agar kau lakukan seperti yang aku lakukan. Berbahagialah kamu yang melakukannya. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Marilah kita hayati firman-Nya, jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam tutur kata maupun perbuatan kita. Teladan kasih sayang bagi umat manusia. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Bacaan renungan harian hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mencoba menganalogikan tentang pikiran ini terkait tentang hal-hal yang kita pahami secara umum. Jika saudara memperhatikan bahwa ada binatang yang meskipun kita tahu yang ditujunya adalah sesuatu hal yang sama sekali tidak sehat, tetapi dia terus menghampirinya. Binatang tersebut adalah lalat. Tetapi ada satu binatang yang dia selalu mencari di mana ada bunga-bunga yang harum untuk mengambil nektarnya, dan kita menyebutnya sebagai lebah. Ketika kita memaksakan lebah untuk pergi ke tempat yang tidak higienis, dia selalu menghindarinya. Tetapi bagaimanapun caranya, kita berkata kepada lalat itu untuk mencari makanannya kepada bunga-bunga yang harum, dia juga tidak akan mau pergi ke sana. Mengapa demikian? Karena kita boleh berkata bahwa alam mereka berbeda, meskipun berada di dalam dunia yang berseberangan. Hal ini memberi kita pengertian bahwa sebenarnya apa yang kita bicarakan terkait tentang nats ini, yakni menjadi orang-orang yang mampu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, hanyalah milik orang-orang yang dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin kita memaksa orang-orang yang belum lahir baru untuk dapat mempraktikkan ini? Kita sama sehalnya menyuruh lalat tersebut untuk menikmati nektar dari bunga yang harum itu. Kita harus berjuang untuk menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang dituntunkan kepada kita, bahwa Tuhan menginginkan kita ini sebagai manusia-manusia yang menunjukkan kualitas yang sesungguhnya. Tuhan ingin bahwa pribadi-pribadi yang diciptakannya tidak terus-menerus
menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan dunia ini. Itu mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya lewat anaknya yang tunggal itu tercipta atau terlahirlah kita sebagai manusia-manusia baru. Itu adalah hal yang harus dimengerti, sebagaimana Yesus Kristus menjelaskannya kepada Nikodemus, bahwa kita dapat merasakan bagaimana angin itu bertiup, tetapi kita tidak tahu dari mana datangnya. Dan dari hal itulah kita belajar terkait tentang perubahan totalitas dalam diri kita, bahwa kita tidak tahu sejak kapan kita telah berubah. Tetapi ada kata kunci yang dikatakan di sana, bahwa sebenarnya Roh Kuduslah yang bekerja tanpa kita sadari setelah kita menerima firman Tuhan itu, yang adalah fondasi sesungguhnya sebagai prinsip kebenaran dalam hidup ini. Mari saudaraku yang terkasih, jangan berhenti dengan kehidupan yang seperti ini, tetapi lanjutkanlah perjuangan saudara sebagai manusia-manusia baru dengan menyatakan kepada manusia pribadi-pribadi, menunjukkan kasih saudara, menunjukkan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh seturut dengan kehendak-Mu. Engkau membimbing kami Bapa lewat pernyataan-Mu, bahwa manusia-manusia baru akan melahirkan nilai yang lebih tinggi, melebihi dari apa yang diukurkan oleh manusia dan dunia ini. Bapa, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mengubah kami supaya kami menunjukkan dan menyatakan bahwa kami benar-benar manusia baru yang telah dilahirkan kembali di dalam iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.